Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Farhan. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi NIM 2110901012. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yang berjudul Muhammadiyah dan penghapusan 7 kata Piagam Jakarta yang dibelokkan. Bersamaan dengan masuknya arus Islam dan paham Islam tradisional akhir era 80-an, luka lama dalam piagam Jakarta nampak direproduksi dan diungkit kembali oleh sebagai kelompok konservatif sebagai alat untuk memperjuangkan agenda politik mereka. Akibatnya, tidaklah heran jika kemudian umat Islam sebagai mayoritas seringkali menjadi pihak yang dipertanyakan komitmennya terhadap bentuk negara bangsa bernama NKRI. Integrasi NKRI dan umat Islam melalui gagasan negara Pancasila, Darul Ahdi wa Syahadah dalam Muktamar Muhammadiyah di Makassar tahun 2015. Muhammadiyah menegaskan bahwa konsep negara bangsa bernama NKRI adalah kesepakatan final yang tidak bisa diperdebatkan lagi. Sebagai sosok yang teguh memperjuangkan syariat, Ki Bagus meminta naskah yang berbunyi dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Untuk diperjelas menjadi berdasar kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam atau dihilangkan sama sekali. Tujuan Ki Bagus menyampaikan dua pilihan di atas semata-mata demi menjaga rasa keadilan di antara umat beragama dan menjaga persatuan bangsa Indonesia. Selain untuk menghindari kesan yang tidak baik dan menghindari infiltrasi dari agen-agen musuh yang meski pada akhirnya usulan tersebut tidak diterima dan diperdebatkan di akhir pada tanggal 16 Juli 1945. Demikian yang tercatat dalam dokumen Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. Soekarno gagal melobi Ki Bagus Hadikusumo. Dalam buku hidup itu, Kasman tahun 1982, Kasman menyatakan bahwa kala itu Soekarno mengutus Hatta dan Mr. Teguh Muhammad Hasan untuk menemui Ki Bagus yang pada akhirnya pulang dengan tangan kosong. Soekarno sendiri menjanjikan akan mengakomodir kembali 7 kata yang itu dalam sidang MPR pada Februari 1946. Ki Bagus pun seringkali menanyakan akomodasi janji Soekarno kepada Kasman. Meskipun hingga Ki Bagus wafat pada 4 November 1954, janji tersebut belum terwujud hingga Kasman menagih secara keras pada sidang Konstitut 2 Desember 1957, termasuk hingga sebelum Soekarno wafat pada tahun 1970. Selanjutnya, sikap negarawan Muhammadiyah bukan fanatisme golongan. Umat Islam mayoritas dalam Republik Indonesia berhak meminta negara menjadikan pemberlakuan hukum Islam sebagai perhatian utama negara kepada kehidupan keagamaan mereka sendiri. Demikian yang dibawa oleh Ki Bagus dalam masa sidang BPUPKI hingga PPKI. Ki Bagus berhasil mengawal bangsa Indonesia agar Indonesia tidak menjadi negara teokrasi ataupun negara sekuler. Demikian sebut Muhammad Hisham dalam Ki Bagus Hadikusumo dan Problem Relasi Agama Negara 2011. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.